Gue kan beberapa kali main Ome bro. Hmm? Mereka nanya, dari mana bang? Gue dari Sumatera. Sumateranya di mana? Bengkulu. Tahu di mana? Aduh. Buat kalian anak-anak yang di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, Bengkulu itu adalah kelahiran Ibu Fatmawati guys. Ibunya Bu Megawati itu. Ibu Megawati, istrinya Soekarno. Ya, dan juga tempat pengasingannya Bung Karno dulu di sini. Nah, jadi lu harus tahu sejarah bangsa. Bahwasanya Bengkulu ini melahirkan pahlawan juga gitu loh. Ibu seorang wanita yang menjahit merah putih. Kalau nggak ada Bu Fatmawati siapa yang jahit bro? Kalau nggak Iya ada kan? Ibu Fatmawati, nggak ada Ibu Megawati. Iya. Anjir gua jadi takut. Aduh. Kayaknya Ibu Megawati ini darah Sumateranya kental. Kenapa tuh? Dia mengontrol. Jiwa petarung. Jiwa petarungnya tinggi. Benar. Karena Ibu Megawati lu harus bersyukur lu lahir dari gennya Ibu Fatmawati. Karena ada jiwa petarung dari Sumatera nih. Yang keras. Iya, ya, karena dia mengontrol orang Jawa. Ampun. Maaf Ibu, itu bercanda ya Ibu. Kita sayang Ibu kok. Karena kita orang Bengkulu bangga ada garis keturunan orang Bengkulu yang yang menguasai Indonesia. Yeah. Enggak, yang pernah menjadi presiden Indonesia, yang pernah memberikan sumbangsihnya lah kepada negara kita tercinta ya. Kami juga rakyat Bengkulu bangga sih ya dengan Ibu Fatmawati karena dapat menarik perhatian Pak Karno. Bener. Berarti kan Bengkulu nih cantik bro. Sekelas Soekarno pun jatuh cinta dengan seorang wanita Bengkulu. Ya, betul. Nah, berarti kan orang Bengkulu nih cantik lah. Lu kalau nggak dapet jodoh-jodoh di orang-orang Pulau Jawa di situ mungkin kekurangan jodoh, boleh lah datang ke Bengkulu. Dijamin ceweknya cantik-cantik. Walaupun sedikit out to date. Walaupun yang ya beberapa yang kalau nih gue juga ngeliat fenomena di Bengkulu nih. Karena kita negara provinsi yang bisa dibilang kurang, karena bukan kota besar. Nah, jadi kan di sini hiburan dikit banget ya. Selain ke kafe, tempat hangout, ya kan kurang lah untuk dari hiburannya. Gue mau nanya nih Balbo, lu kan sebagai anak yang pernah tinggal di Jakarta dan akhirnya pindah ke Bengkulu, menurut lu perbandingan hiburan anak muda di sini gimana sih? Jauh banget. Jadi pas gue datang ke Bengkulu buat pertama kali tuh kan jalan-jalan, kita keliling-keliling nyari-nyari tempat-tempat nongkrong juga. Jadi banyak teman-teman gue pun yang belum tahu hal-hal yang apa ya, kayak udah pernah gue tahu pas di Jakarta. Contoh kecilnya nih, jadi dulu gue pernah nyari tempat yang ada menyediakan sisa ya rokok yang kayak Arab kan ada. Ya yang pakai arang gitu ya, pakai briket. Jadi gue nyari-nyari itu sisa tuh di mana. Ini cuman kalau nggak salah ada satu kafe di kota Bengkulu yang waktu itu ada menyediakan sisa. Dan juga banyak teman-teman gue sendiri pas itu juga belum tahu sisa itu kayak gimana rasanya. Nah, dan juga lagi untuk tren-tren vape. Nah, jadi gue tren-tren vape tuh udah ada dari SD kelas 6 mungkin, kelas 6 SMP sampai SMP tuh udah banyak tren-tren vape, rokok-rokok elektrik. Iya. Sedangkan pas gue di Bengkulu nih mulai banyak tren vape tuh pas di kelas 11. Ya. Dan ramenya pas kuliah mungkin ya? Ya, dan ramenya sekarang pas kuliah gara-gara udah. Berarti itu sekitar tahun 2018-an ya? 16 berarti? 16. Berarti hitungannya dari lu SMA? Ya. Karena gue ngeliat fenomena itu sendiri pas di tahun 2016 itu pas SMA. Kok orang-orang lagi mulai gila-gila nih pada nge-vape dengan banyak lah yang beli nge-vape dan mulai gaya-gayaan. Iya. Jadi gue kesannya udah pernah lihat banget. Maaf ya guys. Maksudnya ini kan culture shock. Iya benar. Ini. Dan juga ikut-ikutan ya, orang nge-vape satu nge-vape semua. Ya, satu nge-vape semua. Ada yang nge-vape-nya joinan. itu yang agak parah. Agak parah sih biasanya nge-vape joinan kan. Vape itu kan agak basah kan. Bagian mulutnya kan. Agak basah dan juga liquidnya kan agak juga keluar kan, agak basah. Belum lagi kalau batuk berdaha ya. Gitu. Aduh. Bisa lah kalian bayangin. Jadi kalau dibilang-bilang udah banyak lah pemuda pecinta Bengkulu yang ciuman secara tidak langsung berkat vape. Sepertinya fenomena ragil udah ada di sini. Secara tidak langsung. Bercanda guys, bercanda.
jangan dianggap serius karena teman-teman kita banyak juga yang nge-vape. Ntar kita digerebek lagi. Nah, berarti kan bisa dibilang di sini nih out to date ya dari pergaulan ataupun apapun itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa out to date asal kita bisa menggantinya dengan tren kita sendiri sebenarnya kan. Tapi kita nggak kayak gitu. Kita lebih ke ngikutin tren yang apa yang sedang terjadi di kota besar, tapi trennya akan terjadi sekitar 1 tahun kemudian gitu. Kira-kira gitu kan. Karena gue juga ngelihat dari segi fashion pun kita juga kayak gitu kan. Betul. Betul sekali. Kemarin banget gue baru main Ome kan. Gue ketemu anak Jakarta yang waktu dia sekolah SMA itu dia pernah mondok. Dia ketemu banyak lah anak-anak Bengkulu yang mondok. Nah, akhirnya dia paham tuh dari segi bahasa Bengkulu, budaya Bengkulu, makanan-makanan Bengkulu. Dan dia bilang sih tempoyak itu enak banget. Dia kalau ke Bengkulu dia mau makan tempoyak lagi. Sekarang dia sedang di Turki kuliah katanya. Itu gokil sih. Gue jarang-jarang ketemu orang-orang anak-anak luar daerah yang paham banget soal Bengkulu. Walaupun dia belum pernah ke Bengkulu. Jadi makan tempoyak dari teman-temannya yang bawa ke pondok. Nah, itu gokil. Berarti kan tempoyak ini sebenarnya enak banget. Cuman kurang dipromosikan aja lah. Ya, benar. Ya, sebenarnya dari segi rasa pun kita nggak kalah sama rendang. Nih buat pemerintah provinsi, coba lah lu bikin festival makanan. Makanan Bengkulu. Banyak sih. Nah, lu promosiin dah tuh tempoyak, lemah, apalagi ya? Endap. Kue tart. Nah, itu kan sebenarnya enak banget, cuman kurang dipublish aja ke media. Yang tahunya orang Bengkulu aja. Itu kalau gue yakin sih kalau itu booming, tempoyak bakal jadi makanan terenak. Wow. Amin. Setidaknya nomor 2 lah dari rendang. Tempoyak sama petai. Iya, gue salut sama TWK. Lu pernah nonton TWK nggak? Belum. Tes wawasan kebangsaan yang dibikin oleh Narasi TV di YouTube tuh. Jadi kayak lomba cerdas cermat gitu. Nah, gue salut ada satu komika, gue lupa namanya, dia paham banget soal Bengkulu. Wih, keren nih komika. Gue nggak tahu dia lahir di Bengkulu atau enggak. Nah, yang mirisnya, ini gue nggak menyinggung ya. Ini cuman opini pribadi yang bisa lo counter dengan opini lo. Kita kalau mau counter secara sehat lah, jangan saling menyerang lewat sosial media sampai membawa pasukan kalian. Karena ada satu peserta di kontes TWK itu mereka mewakili K-popper. Ketika ditanya provinsi Bengkulu, mereka nggak tahu Bengkulu itu di mana sih. Anjing, lol. Gua sebagai orang Bengkulu gua tersinggung bangsat. Tapi bukan itu juga sih, kayak kan pas Perintin mau pindah ke Bengkulu nih kan, bilang sama teman-teman gue juga kan. Iya. Mau pindah nih, mana ke Sumatera? Di mana tuh? Ke Bengkulu. Bengkulu tuh di Pekanbaru. Ya nanya kan asalnya dari mana, terus bilang asal dari Bengkulu. Oh, Bengkulu tuh di Kalimantan ya. Ada yang Bengkulu di Sulawesi ya. Masnya sejak terkenal itu kan Bengkulu. Bener. Padahal Bengkulu itu tempat lahirnya Ibu Fatmawati, guys. Tolonglah dihargai sejarah bangsa ini ya. Jangan bikin kami tersinggung, coy. Sumatera itu nggak cuma Padang sama Medan, maksud. Dan Medan, Lampung, Aceh. Taunya itu doang. Palembang. Di sini banyak, coy. Bengkulu itu gokil sebenarnya. Kalian aja yang nggak mau cari tahu. Gue heran anak-anak di Pulau Jawa itu apakah buku IPS-nya Sumatera itu cuma Padang, cuma Padang, Medan. Kita di sini soalnya hafal pulau-pulau Jawa, bangsat. Kita semasa sekolah kita tahu loh tempat-tempat kota-kota kalian, kita paham loh. Ya mungkin karena efek disiarkan terus di TV ya. Karena kayaknya semua permasalahan di Indonesia itu adanya di Pulau Jawa. Cobalah sekali-sekali media-media meliput lah kota-kota lain di luar Pulau Jawa. Kita di sini banyak juga permasalahan yang perlu dibenahi lah oleh pemerintah pusat ya. Nggak cuma Pulau Jawa. Gitu loh. Nggak cuma Pulau Jawa yang sering bermasalah, guys. Iya, di sini juga sering loh. Iya, ini juga sering bermasalah. Iya, cuma kalian nggak tahu aja nih. Tolong loh dicari tahu. Kami pengen loh dicari tahu. Tolong dong. Iya, kami pengen tenar. Kami butuh engagement, guys. Engagement rate kami kurang. Iya, kami pengen bikin skandal biar terkenal. Kayak orang-orang di Pulau Jawa. Iya kan? Masalahnya kalau kita bikin skandal di sini kita ditangkap polisi, coy. Nggak sempat terkenal di Jawa. Kalau mereka cuma terkenal di provinsi. Iya, terkenal di provinsi aja nggak ngaruh, coy. Kita nggak kaya. Gue nggak bisa ntar berantem sama Nikita Mirzani. Ya kira-kira gitulah, guys. Permasalahan anak-anak Bengkulu nih. Yang jadinya kita ini kurang disorot. Kita pengen disorot, guys.
BTW lu udah punya pacar? Aduh. Nah nih kan guys. Ya, saat ini gue nggak punya pacar sih. Karena yang kita tahu di Bengkulu ini kan susah cari kerja ya. Dan di umur-umur sekarang ini kalau punya pacar itu kan tuntutannya menikah. Dan kalau kita menikah nanti kita pusing untuk membiayai hidupan orang. Dan juga biaya pacarnya kan lumayan mahal ya guys. Iya. Makan. Iya. Pacar untuk nganter makan setiap saat, jalan-jalan, nonton dan lain sebagainya. Benar. Karena kan pendapat kita kecil dan harga tiket bioskop sama satu Indonesia. Iya. Kan coba lah disesuaikan. Disesuaikan dengan kantong dan Iya. UMR. Nah, misalnya di Jakarta kan harga tiket 50.000. Nah, di sini boleh lah 20.000. Iya. Karena UMR kita kan cuma 2 jutaan. Iya. Aduh. Itu 50.000 dua orang itu udah 100.000 guys. 100.000 itu bisa beli geprek 10 buah loh. Ya karena kita nggak punya pilihan juga kan. Kalau andai kata kalau UMR kita gede, pendapatan kita gede, kita bisa lah tuh makan steak atau makan apalah. Kita di sini orang-orang Bengkulu guys kalau makan steak kaget perutnya. Itu usus tuh mikir dulu ini maksudnya apa nih? Apa nih? Ini daging lebaran deh. Padahal makan steak kan. Taunya daging lebaran. Mungkin kok nggak ada nasinya? Ya kok nggak ada nasinya, biasanya pakai nasi kok. Sambalnya mana sambal? Karena orang Bengkulu tuh makan daging pas lebaran aja coy. Hampir merata sih begitu. Iya. Kita emang kaum sedekah ya. Makan mewah tuh hanya saat lebaran. Dan juga makan mewah hanya untuk ASN. Iya. Kalau kalian datang ke sini kalian bisa lihat yang sering jajan-jajan adalah anak-anak dari ASN. apalagi kalau tanggal-tanggal muda ya. Benar. Itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau berbisnis kan dan lancar, wah itu kaya sekali. Kasarnya buat biaya hidup aja kita masih kekurangan kadang. Bahkan apalagi rokok pun anak-anak mudanya yang ngerokok juga masih minta rokok kawan kadang. Ya masih nebeng, masih ceka-ceka kalau masa gitu. Tumbangan sekedar beli rokok. Nah. Ya gitu guys. Ya, tapi disclaimer juga ya, kita di sini bukan orang-orang suci kok. Kita juga banyak dosa, banyak juga kesalahan. Kita sebagai manusia harus punya logika dan norma-norma. Punya etika lah. Kalau lu mau menggaungkan, promosikanlah hal yang baik-baik. Promosikanlah skill lu gitu kan. Juallah skill lu, bukan ya, dan juga skill lu diranjang itu nggak perlu. Nggak perlu sebenarnya. Kita nggak perlu tahu skill lu diranjang. Nah, kira-kira mungkin obrolan kita udah terlalu panjang nih Mas Bo. Nah, mungkin pendengar kita udah mulai ngantuk. Udah mulai mungkin mau Netflix and chill sama pasangannya. Udah boleh bosan dengan obrolan kita yang udah terlalu panjang dan juga udah kemana-mana. Nah, sekian dulu mungkin guys podcast kita kali ini di podcast ini mungkin diterima aja apa pembahasan yang baiknya. Karena gue yakin di setiap satu pembahasan nggak semuanya jelek. Dan yang jelek-jeleknya tolong disaring. Mungkin anggap aja itu sebagai hiburan, jangan dijadikan pedoman hidup karena kita bukan tokoh agama. Ntar lu tiba-tiba kita datang disembah. Pokoknya yang baik diambil, yang jelek disaring dan dibuang. Karena begitulah hidup ya. Terkadang ada yang baiknya, ada yang buruknya. Gitu. Nah, sekian dulu dari podcast kita guys. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya kita bakal membahas hal-hal yang lebih berbobot. Karena ini baru permukaannya lah. Kedepannya kita bakal bikin bahas soal bisnis, soal kepemudaan, soal Indonesia, mungkin soal gimana jadi bangsa negara yang baik, kan? Soal bernegara dan sebagainya. Sedikit-sedikit berat lah, supaya podcast ini bisa jadi pedoman suatu saat, amin. Untuk anak-anak muda kita yang masih di bawah umur, supaya nggak tiktokan terus guys. Nggak apa-apa tiktokan, asal lu berkarya dengan positif gitu loh. Dan pamer budi. Ya, jangan joget-joget ke karuan. Karena sejatinya joget-joget itu bukan pamer skill. Itu pamer body doang. Kecuali lu jogetnya koreografi ya. Itu kan bukan joget, itu dance, bro. Kalau dance itu keren. Gua salut. Kalau lu bisa dance itu kan bikin otak lu muter loh, gimana bikin koreo yang bagus. Nyesuaiin sama beatnya. Nah, itu kan ada kinerja otak di situ. Enggak sekedar joget-joget tren enggak karuan. Yang sebenarnya sejatinya cuma pamer body. Ya, enggak keren lah. Itu lu cuman jual tubuh kasarnya.
Kira-kira sekian dari podcast ini.